Baiklah, kita lanjutkan kuliah pendahuluan yang ada di video sebelumnya. Nah, pada lanjutan ini kita sampai di klasifikasi geolistrik. Nah, di sini saya sampaikan berbagai macam pembagian metode geolistrik berdasarkan sumbernya. Jadi berdasarkan sumbernya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber aktif, yang kedua adalah sumber pasif. Jadi di sumber aktif ini kita membuat suatu energi artifisial, energi buatan yang kita masukkan. Jadi biasanya berupa arus begitu ya, yang kita injeksikan ke dalam tanah, kita masukkan dalam tanah. Kemudian kita bisa merekam potensial di permukaan maupun di bawah permukaan menggunakan dua buah elektroda potensial gitu ya. Nah, di dalam metode aktif ini anggotanya adalah IP. IP itu aktif. Jadi kita menginjeksikan arus, kemudian kita merekam perubahan potensial ya sebagai fungsi waktu. Juga kita bisa menginjeksikan arus dengan frekuensi yang berbeda, sehingga kita bisa mendapatkan beda potensial atau resistivitas yang berbeda untuk dua frekuensi tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan IP-nya. IP ini adalah induced polarization atau polarisasi terinduksi dari suatu media atau sifat kapasitif dari suatu media. Kemudian yang kedua adalah geoelectric sounding. Geoelectric sounding ini suatu metode geolistrik aktif ya, yang outputnya adalah satu dimensi arah Z ya. Jadi seperti profil vertikal begitu nanti outputnya. Jadi seperti kita melakukan pemboran, kemudian kita membuat resistivity log di situ. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah geoelectric mapping. Ya, geoelectric mapping ini versi dua dimensi dari sounding ya. Jadi kalau sounding kita geser ke kanan atau geser ke kiri itu jadi semacam mapping. Jadi outputnya adalah section. Ya, jadi pada dalam interpretasinya kalau sounding 1D itu berupa pelapisan ke arah bawah begitu, tapi kalau mapping berupa blok ya, jadi tidak hanya berlapis ke arah bawah tapi juga berubah ke arah kanan dan kiri. Jadi seperti blok-blok grid gitu ya, yang nilai resistasnya berbeda-beda. Nah, kemudian yang keempat adalah geoelectric borehole tomography. Ini adalah pengembangan dari sounding maupun mapping, di mana kalau kedua metode di atas, sounding dan mapping itu pengukurannya di permukaan, tapi kalau borehole tomography salah satu elektroda arus atau elektroda potensialnya itu berada di dalam lubang bor. Ya, jadi keluarannya berupa section, outputnya berupa section, tapi cara ngukurnya saja yang berbeda. Kemudian yang kelima adalah misalamas. Ya, misalamas ini sebuah metode yang mirip seperti borehole tomography, tetapi outputnya asumbah nilai beda potensial ataupun nilai resistivitas di permukaan dari asumsi bahwasanya arus yang kita masukkan di dalam medium konduktif, maka arus itu akan menyebar dengan rapat arus yang lebih tinggi di medium konduktif itu, sehingga bisa dipetakan bentuk dari medium konduktif itu. Nah, itu adalah 5 dari metode aktif. Kemudian untuk metode pasif itu yang dikenal hanyalah self potensial ya, jadi pengukuran beda potensial atau bisa jadi menjadi medan listrik nantinya dari sebuah dipol yang kita pasang sedemikian rupa ya, bisa di surface, bisa vertikal, bisa di tempat yang jauh, maksudnya terpisah jauh dan sebagainya. Tapi intinya kita merekam beda potensial dari dua dipol itu tadi. Maksudnya dari dua elektroda ya, dari sebuah dipol. Oke. Nah, ini
adalah pembagian geolistrik berdasarkan sumber ya. Dari sini kita nanti bisa membahas satu persatu. Yang awal adalah metode SP ini yang pasif dulu karena kita tidak menggunakan sumber ya, kita hanya pasif saja. Kemudian nanti dilanjut dengan geolistrik, kemudian IP, dan yang terakhir adalah misalamas. Nah, ini nanti bisa kalian lihat secara terpisah di video-video yang sudah disajikan. Nah, untuk mengawali kajian tentang geolistrik ini, itu kita bisa melihat bagaimana pola atau bagaimana nilai potensial listrik di suatu daerah ya. Misalkan saja kita pasang satu elektroda di daerah A, kemudian satu elektroda lagi di daerah B, di mana A dan B ini bisa terpisah 10 meter katakanlah, atau 20 meter atau lebih besar lagi. Nah, kemudian kita coba ukur beda potensial dari A dan B, selisih potensialnya dengan menggunakan voltmeter begitu. Maka apa yang akan kita dapatkan itu biasanya kita akan mendapatkan tegangan yang berubah-ubah ya, tegangan yang berubah-ubah, nilainya naik turun begitu. Nah, dari nilai yang berubah itu tadi bisa dikaji lebih lanjut bahwasanya ternyata nilai yang berubah tadi ada bagian yang konstannya dan ada bagian yang berfluktuasinya. Jadi tidak random naik turun begitu, tetapi ada nilai konstannya dan ada nilai yang berfluktuasinya. Nah, di kajian potensial listrik ini nantinya kita akan mendapatkan bukti atau proof bahwasanya ternyata arus itu memang ada di dalam tanah ya. Arus itu ada di dalam tanah dan arus bisa menjalar di dalam tanah, yang menyebabkan potensial bisa berbeda-beda di setiap titik di permukaan tanah. Nah, jadi akan muncul beda potensial dari dua titik itu tadi. Oke. Nah, di dalam metodenya, kajian tentang potensial listrik dan perubahannya ini secara lebih detail nanti akan didapatkan dari metode SP ya, metode Solar Potential. Itu akan didapatkan secara lebih detail. Ini adalah salah satu contoh ya, contoh aplikasi kajian self potensial untuk yang diterapkan di suatu dam begitu ya. Di suatu dam di mana garis-garis yang berwarna merah ini adalah lokasi pengukuran SP-nya. Ya, pengukuran SP, kemudian yang hijau ini adalah dipole teluriknya yang digunakan untuk melihat perubahan nilai medan listrik sebagai fungsi waktu ya. Oke. Nah, dari sekian banyak titik-titik data ini membentuk 9 lintasan ya. Lintasan 1 ini paling di dinding sebelah atas, kemudian lintasan 2, 3, 4, kemudian 5-nya di sini, kelanjutan dari 1, 6 itu kelanjutan dari 3, kemudian 7 membengkok seperti ini, 8 ini menggunakan buoy ya, kemudian 9 yang di bawah bendungan. Nah, di bendungan ini di daerah California. Namanya adalah hidden dam. Apa yang kita dapatkan dari nilai telurik dipole itu tadi sebagai fungsi waktu ya. Yang atas ini adalah tanggal 4 Mei. Ya, tanggal 4 Mei, satuannya adalah microvolt per feet. Ya, microvolt per feet. Ini satuan medan listrik ya. Nah, kita dapatkan nilainya bervariasi dari jam 9, kemudian menjelang jam 12 itu berundulasi, jam 16 mulai agak diam dikit, kemudian berundulasi lagi. Nah, untuk tanggal 5-nya juga ada undulasi, tapi relatif lebih diam daripada tanggal 4.
tanggal 6 itu relatif diam, tanggal 7 itu berisik sekali. Nilai medan listriknya berisik sekali. Tanggal 8 juga relatif diam. Nah, kalau kita lihat dari data ini, itu ada dua hal. Yang pertama bahwasanya beda potensial atau potensial yang terekam atau dalam hal ini adalah medan listriknya ini ada yang berfluktuasi ya, berubah sebagai fungsi waktu ini. Dari contohnya saja, misalkan ini jam 11, jam 12 ini sudah mulai turun, udah naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Nah, ini berarti dia berfluktuasi. Tetapi fluktuasinya itu tadi itu berada pada satu nilai DC. Ya, berada pada satu nilai DC tertentu. Yang ada berada pada satu nilai konstan tertentu. Nah, jadi sini kita harus mendapatkan data bahwasanya data telurik atau data self potensial itu berfluktuasi dan ada konstannya. Nah, itu nanti kedua hal itu tadi digunakan untuk tujuan yang berbeda antara yang berfluktuasi dan yang konstan. Oke. Nah, dari sini tentunya kita akan lari ke pertanyaan, apakah sumber potensial itu, kenapa kok ada beda potensial, kenapa kok potensial di titik A berbeda dengan potensial di titik B. Nah, dari berbagai tulisan atau berbagai buku itu didapatkan salah satunya yang disebut sebagai potensial elektrokinetik ya, atau streaming potensial. Streaming potensial itu pada intinya potensial yang terjadi akibat perubahan fluida yang memiliki konsentrasi tertentu di bagian atas yang mengalir ke bagian bawah dari suatu tempatnya. Jadi akan menyebabkan sebuah medan listrik ya, perubahan medan listrik yang berubah sebagai fungsi waktu dari suatu titik ke titik lain karena adanya perubahan viskositasnya, kemudian perubahan pori, kemudian adanya perubahan konsentrasi dan sebagainya. Ini salah satu sumbernya ya, jadi karena ada aliran air di dalam tanah, maka bisa dikatakan air tadi akan membawa muatan dari titik yang memiliki energi potensial gravitasi tinggi ke titik yang memiliki energi potensial gravitasi yang lebih rendah. Oke. Nah, di samping itu juga ada beberapa sumber potensial yang menjadi anggota elektrokinetik. Itu ada elektroforesis ya. Jadi gerakan partikel akibat pengaruh medan listrik. Jadi karena partikel tadi bergerak yang menyebabkan secara kinetik dia akan merubah kelistrikan di tempat itu. Kemudian juga ada elektroosmosis atau gerakan cairan di dalam pori-pori. Kemudian diffusioforesis, gerakan partikel akibat pengaruh gradien potensial kimia. Capillary osmosis, sedimentasi, streaming potensial atau current streaming, arus vibrasi koloid, dan electric sonic amplitude. Nah, jadi kalau kita melihat dari sifat-sifat kelistrikan yang muncul dari secara kimiawi atau elektrokimia yang menimbulkan elektrokinetik, itu cukup banyak sekali ya sumber potensial yang bisa dilihat di sini. Jadi silahkan kita baca-baca lagi bagaimana sumber potensial dari jenis ini. Salah satunya adalah sumber potensial termoelektrik nih ya, jenis lain. Sumber potensial termoelektrik itu sumber potensial yang terjadi karena perubahan suhu ya, dan ada munculnya gradien suhu. Ini biasanya dihitung dengan
perubahan potensial sebagai fungsi suhu. Oke. Kemudian ada juga sumber potensial elektrokimia ya. Elektrokimia itu ditunjukkan dengan beberapa kejadian, misalkan saja potensial difusi akibat liquid junction ya, karena perbedaan gerakan ion pada fluida yang berkondensasi berbeda yang menyebabkan perubahan kelistrikan, sifat kelistrikan di situ sehingga menyebabkan beda potensial di dua tempat. Kemudian juga ada potensial Nernst atau potensial lempung terjadi saat dua logam identik yang dibenamkan dalam cairan elektrolitnya. Oke. Ini coba. Jadi kalian bisa baca-baca lagi, memang sumber potensial itu banyak sekali. Ya, sumber potensial banyak sekali. Nah, dari banyaknya sumber potensial tadi di geofisika diramu lagi bagaimana potensial yang menyebabkan anomali ya, atau katakanlah nilai perubahan potensial yang ada yang bisa kita lihat nantinya. Oke. Nah, salah satu potensial itu adalah potensial mineralisasi. Potensial mineralisasi itu di sini dikatakan terjadi saat dua metal berbeda yang dimasukkan dalam cairan yang sama. Ya. Oke, jadi kalau di di beberapa teori tentang mineralisasi atau potensial mineralisasi itu terjadi ketika kita punya mineral logam yang terendam separuh di dalam air tanah, maka akan terjadi proses kimia yang menyebabkan secara kelistrikan akan terjadi pengkutupan di dalam tubuh mineral itu tadi. Di bagian atas akan lebih negatif bila dibandingkan dengan bagian bawah. Sehingga kalau kita lakukan pengukuran potensial di bagian atasnya, maka kita akan mendapatkan negatif center ya, atau pusat titik negatif akibat adanya elektrokimia yang ada di situ. Bagi yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut bisa dibaca salah satunya di 1 N. Mooney ya, yang dia menjelaskan tentang perubahan kelistrikan akibat kimia. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita berbicara setelah sumber potensial itu ada, itu kita melalui muncul pertanyaan bagaimana cara arus itu mengalir di dalam bumi. Ya, cara arus mengalir dalam bumi kalau dari kriteria geolistrik dibagi menjadi 3 saja. Yang pertama adalah konduksi ohmik, yang kedua adalah konduksi elektrolitik, dan yang ketiga adalah konduksi dielektrik ya. Nah, konduksi ohmik ini artinya arus itu mengalir lewat media padat. Ya, bisa jadi logam, bisa jadi batuan yang punya konduktivitas, bisa jadi tanah dan sebagainya, tapi medianya padat. Kemudian yang kedua adalah konduksi elektrolitik. Konduksi elektrolitik ini arus itu mengalir melalui fluida yang ada di dalam pori-pori batuan. Nah, fluida di dalam pori-pori batuan tadi umumnya berupa elektrolit yang secara otomatis dia bisa mengalirkan arus listrik ya. Kemudian yang ketiga adalah konduksi dielektrik ya. Konduksi dielektrik ini adalah medan arus yang terbentuk akibat osilasi medan magnet dari luar. Yang pertama adalah konduksi elektronik atau konduksi ohmik. Itu bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi saya punya suatu material gitu ya, konduktif yang bentuknya semacam tabung begini dengan luas permukaan A ya. Dan kemudian saya berikan arus pada kedua sisi tabung tadi sehingga arus akan menjalar melewat di dalam tabung ya. Nah, ini arus tadi akan menjalar melalui konduksi ohmik
arus akan menjalar melewat material begitu yang dari sisi, katakanlah sisi sebelah sini menuju ke sisi sebelah sini, karena diberi plat ya, kemudian diberi sumber arus di sini. Nah, jika luas penampangnya tadi adalah A, kemudian panjang tabung tadi adalah L, dan kita beri arus yang lewat di dalamnya adalah I, maka arus akan bergerak dari sisi kiri ke kanan, katakanlah. Maka jika kita ukur beda potensial antara dua tempat di dalam tabung ini tadi, misalkan dari ujung sini ke sini yang panjangnya L tadi, maka saya akan mendapatkan nilai resistivitas dari media ini adalah nilai hambatan yang terukur atau V per I ya. Beda potensialnya dibagi dengan arus yang diinjeksikan dikalikan luas penampang dibagi panjangnya L ini. Nah, ini definisinya seperti ini. Jadi resistivitas adalah suatu besaran nilai hambatan dari suatu material dikalikan dengan luas penampang di mana arus tadi diinjeksikan dibagi dengan panjangnya. Ya. Nah, ini secara garis besar perumusan yang dipakai untuk konduksi ohmik, biasanya semacam ini. Kemudian yang kedua, untuk konduksi elektrolitik itu arus menjalar melalui fluida. Ini lebih complicated lagi, karena arus tadi tidak menjalar melalui fluida, di mana parameter fluida menjadi lebih banyak dibandingkan parameter material ya. Nah, salah satu hukum yang bisa menjembatani konduksi elektrolitik adalah hukum Arki ya, di mana dirumuskan bahwasanya resistivitas elektrolitik dari suatu material yang berisi fluida itu sama dengan A, jadi suatu konstanta dikalikan dengan porositasnya pangkat minus M dikalikan dengan perbandingan pori berisi fluidanya, dari berapa persen fluida mengisi pori-porinya ya, pangkat minus N, kemudian dikalikan dengan resistivitas dari fluidanya. Nah, dari sini parameter hukum Arki atau parameter elektrolitik dari perlambatan arus ini menjadi lebih complicated ya, karena keberadaan fluida. Nah, jadi kalau kita mengukur atau kita melihat arus yang menjalar dalam tanah, di mana arus di dalam tanah tadi di samping ada materialnya juga ada fluidanya, maka akan ada dua hal yang berpengaruh di situ. Nah, yang pertama adalah konduksi ohmik, kemudian yang kedua adalah konduksi elektrolitik. Nah, tetapi di dalam kajian, proses, perhitungan dan lain-lain di dalam metode geolistrik nantinya, itu kita menganggap bahwasanya material yang dihadapi adalah material ohmik. Jadi konduksinya adalah konduksi ohmik. Konduksi elektrolitik ini dipakai sangat khusus untuk kajian saja. Ya, untuk kajian mungkin kajian lab gitu, skala lab. Tapi untuk skala lapangan, konduksi elektrolitik ini sangat sulit karena begitu kompleksnya porositas di lapangan. Porositas di lapangan itu menentukannya juga tidak mudah ya, karena porositasnya bisa sangat bervariasi di setiap tempat. Jadi di dalam metode geolistrik itu digunakan penyederhanaan penyederhanaan kajian yang hanya menggunakan konduksi ohmik saja. Dan yang ketiga, konduksi dielektrik. Konduksi elektrik itu adalah arus yang yang terjadi karena adanya perubahan medan ya. Jadi ini akan lebih dibahas nanti di metode elektromagnetik. Jadi di sini tidak begitu dikaji secara lebih lanjut ya. Oke, jadi itu adalah tiga cara arus menjalar di dalam tanah, dalam medium, dan di dalam metode geolistrik ini hanya satu saja yang digunakan sebagai
kajian perhitungan di dalam processingnya, yaitu konduksi ohmik saja. Ya, yang pertama tadi. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya potensial polarisasi seperti saya sampaikan pada video sebelumnya ya. Potensial polarisasi itu adalah suatu kondisi potensial dalam suatu material itu tidak mengikuti hukum Ohm ya. Jadi ketika arus dimatikan itu beda potensialnya tidak langsung nol. Mestinya kalau kita mengikuti hukum Ohm dengan R konstan, ketika I itu menjadi 0, maka V-nya otomatis akan menjadi 0. V sama dengan I kali R ya. Tetapi di dalam medium yang terpolarisasi ini, ketika I itu dimatikan, itu potensialnya tidak menjadi 0. Jadi ketika arus dimatikan, maka potensial terukur, ini bukan arus ya, potensial terukur tidak langsung seketika menjadi 0. Nah, efek ini disebut sebagai efek polarisasi atau IP ya, induced, polarisasi terinduksi, IV efek, yang nantinya akan dibahas secara tersendiri dengan menggunakan konsep geolistrik yang menjadi sub dari geolistrik yang dinamakan IP, metode IP, metode induced polarization atau polarisasi terinduksi. Nah, ini nanti akan mendahului dari proses penjelasan tentang IP. Nah, kemudian selanjutnya itu kita terkait dengan parameter fisik yang dihasilkan dalam metode geolistrik ini. Parameter utama yang dihasilkan adalah tahanan jenis atau resistivitas ya. Jadi kenapa diambil resistivitas tidak resistan? Karena resistan itu masih fungsi spasial ya. Sebagai contohnya, kalau saya punya batu ukuran kecil dan batu ukuran besar, itu resistannya beda, tapi bisa jadi resistivitasnya sama ya. Jadi resistivitas itu suatu parameter kelistrikan yang bukan merupakan fungsi spasial atau fungsi jarak, sehingga lebih fix diterapkan pada suatu target, bukan merupakan fungsi volume ya. Oke. Nah, di sini tahanan jenis atau resistivitas batuan itu ternyata jangkauannya sangat lebar. Jadi dari mineral murni perak yang nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 8 yang sangat konduktif ya, hingga sulfur murni yang sangat resistif, nilainya adalah 10 pangkat 16 ohm meter ya. Jadi nilainya itu sangat lebar. Nah, inilah yang menyebabkan penjelasan di video pertama tadi bahwasanya nilai resistivitas itu reguler dalam skala log ya. Karena dalam skala log nilai 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat 16 itu reguler ya. Jadi skalanya menjadi regular. Coba dibayangkan kalau skalanya linear, itu akan butuh skala yang sangat panjang sekali ya. Oke. Nah, konduktor yang kita sebut sebagai konduktor, contohnya adalah perak murni, itu dia memiliki banyak elektron bebas dengan mobilitas elektron yang sangat baik ya. Dia bisa dikatakan sangat mudah mengalirkan arus listrik ya. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai isolator, itu ada ikatan ion di dalam materialnya, sehingga elektron-elektronnya tidak mudah untuk bergerak, mobilitasnya tidak begitu sebebas yang konduktor ya. Ada yang menahan, walaupun kalau dikasih besar, kasih arus atau beda potensial yang besar, otomatis akan berubah juga, tetapi butuh beda potensial yang sangat besar untuk menggerakkan elektron di situ. Nah, jadi bisa kita gambarkan seperti di bawah ini. Yang disebut sebagai isolator itu yang nilai konduktivitasnya 10 pangkat minus 5, kurang dari 10 pangkat minus 5 sebagai isolator. Kemudian konduktivitasnya lebih dari 10 pangkat 7 itu sebagai konduktor. Di tengahnya adalah semikonduktor ya. Baik, kita tidak membahas semacam ini. Tentu saja material yang akan kita hadapi yaitu berupa
batuan ya, dari kacamata geologi adalah litologi batuan, itu berada dalam range ini, berada dalam range isolator dan konduktor di tengah-tengahnya sini, tapi bukan semikonduktor ya. Oke, ya ada yang sebagai semikonduktor, tapi range-nya dari tengah-tengah sini. Ya, ini sebagai pengantar dari tahanan jenis. Nah, ini adalah nilai tahanan jenis yang ditunjukkan untuk beberapa jenis batuan ya, yang sudah dikelaskan dari sisi sebelah kanan ini. Untuk kelas shield unweathered rocks ya, kemudian weathered layer, kemudian sedimen glacial, kemudian batuan sedimen, kemudian air dan aquifer. Nah, shield unweathered rock ini batuan masif ya, masih masih asli begitu, masih masif. Kemudian yang ini sudah terlapukan. Kemudian ini adalah materi-materi yang terendapkan dari glasial ya, dari terendapkan pada masa glasial. Kemudian yang ini adalah batuan-batuan sedimen ya, yang umum terjadi akibat dari endapan begitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat yang bagian atas adalah resistivitas. Yang paling kecil adalah semakin konduktif, yang semakin menjadi ke kanannya semakin resistif. Ya, ini konduktif, resistif. Perlu dilihat bahwasanya skala resistivitas ini adalah skala log, jadi agak regular gitu ya. Oke. Kita lihat dari yang paling atas adalah sulfida masif, dia paling konduktif ya, paling konduktif di antara jenis batuan yang ditampilkan di sini. Kemudian grafit bawahnya dia juga cukup konduktif. Tetapi hampir semua batuan beku dan batuan metamorf itu resistif ya. Jadi kalau kita mendapatkan masif sulfid di dalam batuan metamorf atau batuan beku, itu berarti kontrasnya paling tinggi. Kita dapat masif sulfid dalam batuan beku. Itu kan beda sekali, yang satu sangat konduktif, yang satu sangat resistif, sehingga akan sangat kontras sekali, bagus sekali ya. Kemudian untuk lapisan atau untuk batuan-batuan yang terlapukan itu ada yang paling konduktif adalah batuan beku yang pelapukannya dinamakan saprolit, yang kelasnya mafic dan felsik ini sampai ke doricrust. Kemudian di tengahnya ada batuan metamorf. Kemudian kalau sedimen glasial itu yang clay itu paling konduktif. Kemudian gravel and sand itu paling resistif. Kemudian batuan sedimen itu shale yang kakaknya clay ya, ini paling konduktif. Kemudian lignite sama coal itu di menengah begini, diikuti sandstone sama konglomerat. Dan yang paling resistif adalah dolomite dan limestone. Ya, limestone batu gamping itu paling resistif. Kemudian di bawahnya untuk kelas air atau aquifer atau salt water itu yang paling konduktif. Permafrost itu yang paling resistif. Nah, di sini kelihatannya sudah cukup pengantar tentang apa nanti yang akan kita bahas di kuliah ini.